Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliani Hamrotu Basam. Saya mahasiswi jurusan Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal hasil penelitian saya yang berjudul Studi Deskriptif Mengenai Bentuk Forgiveness pada Mahasiswa di Kota Surabaya. Langsung saja, di sini ada isi presentasi yang terdiri dari pendahuluan, definisi forgiveness, dimensi forgiveness, metode penelitian, hasil dan diskusi, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Kita lanjut pada bagian pendahuluan, pola interaksi wajib digunakan dalam melakukan hubungan interpersonal antar dua individu atau lebih. Hubungan interpersonal dilakukan oleh siapa saja, termasuk mahasiswa sebagai remaja akhir. Nah, ketika remaja mengembangkan minat, akan terjadi penyelesaian masalah yang kurang tepat, bahkan tidak terselesaikan, yang akhirnya akan menimbulkan konflik. Mahasiswa sebagai remaja akhir, ketika memiliki konflik akan terlihat irasional dan tidak stabil emosinya, yang mengakibatkan terganggunya proses hubungan interpersonal menurut Siahaan dan Butar-Butar di tahun 2020. Sejalan dengan itu, menurut Prihastiwi di tahun 2019, individu bisa marah, menyakiti, hingga dendam apabila konflik itu terjadi dalam hubungan interpersonal, terutama pada remaja yang tidak mudah memaafkan dan dominan pada perasaan dendamnya. Nah, di sini ada MC Kulok dan kawan-kawan di tahun 2006, adapun cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan interpersonal, yaitu harus ada individu yang bisa memaafkan atau forgiveness. Realitanya, tidak semua individu mampu memaafkan konflik yang dialaminya. Lama atau tidaknya suatu proses pemaafan tergantung dari individu dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Fitriani dan Agung di tahun 2018, proses pemaafan konflik interpersonal membutuhkan tempo waktu yang lama dan dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk bisa memaafkan individu yang menyakitinya. Dalam proses forgiveness, ada dua dimensi yang penting dan sangat mempengaruhi individu untuk memaafkan individu lain, yaitu dimensi intrapsikis dan interpersonal. Interaksi dari dua dimensi tersebut akan muncul empat kategori bentuk forgiveness, yaitu hollow forgiveness, silent forgiveness, no forgiveness, dan total forgiveness menurut Baumeister dan kawan-kawan dalam Worthington 1998. Nah, di sini saya sudah sajikan penelitian terdahulu yang pertama dari Setiana 2013, sebanyak 48 perawat diketahui memiliki bentuk forgiveness, yaitu 14,6% hollow forgiveness, 22,9% silent forgiveness, 39,6% total forgiveness, dan yang terakhir 22,9% no forgiveness. Hal ini mengindikasikan bentuk forgiveness individu bermacam-macam, tergantung pada interaksi intrapsikis dan interpersonal yang terjadi di dalam dirinya. Lalu, ada penelitian dari Herani dan Nurmala di tahun 2006. Hasil penelitiannya dengan desain studi kasus terhadap dua orang responden, mahasiswa dan dosen, di mana responden pernah mengalami kekerasan berupa pengeroyokan dan menjadi saksi salah satu anggota kelompok mahasiswa yang meninggal. Hasilnya, terdapat perbedaan bentuk forgiveness pada kedua responden, di mana responden A hollow forgiveness dan responden B no forgiveness. Hal ini mengindikasikan perbedaan bentuk forgiveness dipengaruhi oleh konsep hubungan interpersonal dan sosial kognisi yang berbeda. Lanjut, di sini ada pertanyaan penelitian, yaitu konflik apa saja yang terjadi pada mahasiswa di kota Surabaya? Lalu, apa bentuk forgiveness pada mahasiswa di kota Surabaya? Selanjutnya, ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui konflik apa saja yang terjadi pada mahasiswa di kota Surabaya dan untuk mengetahui bentuk forgiveness pada mahasiswa di kota Surabaya. Nah, di sini ada definisi forgiveness dari MC Kulok dan kawan-kawan di tahun 1997. Forgiveness adalah usaha mengubah perilaku dengan cara mengurangi motivasi menghindar dan balas dendam, serta meningkatkan motivasi berbuat baik kepada individu yang menyakitinya. Lalu, dari Worthington dan Scarer di tahun 2004, forgiveness adalah usaha mereduksi hal negatif menjadi hal yang lebih positif. Nah, di sini udah ada dimensi forgiveness menurut Baumeister dan kawan-kawan dalam Worthington 1998 ada dua dimensi nih. Yang pertama intrapsikis di mana melibatkan kondisi kognitif, perilaku dan emosional individu yang tersakiti. Lalu yang kedua ada interpersonal di mana mengimplikasikan hubungan yang terjadi dan memaafkan memiliki
peran penting dalam proses pemulihan hubungan interpersonal terlepas dari gagal atau berhasilnya ampunan yang diberikan oleh individu yang tersakiti. Nah, dari dua dimensi ini, jika saling berinteraksi dan berkaitan, akan memunculkan empat bentuk forgiveness, yaitu hollow forgiveness yang pertama, interaksi interpersonal X plus no intrapsychic state, di mana keterkaitan ini terjadi ketika korban dapat mengungkapkan forgiveness secara nyata kepada pelaku, tetapi korban masih ada rasa benci dan dendam. Lalu yang kedua ada silent forgiveness, interaksi intrapsychic state plus no interpersonal X, di mana keterkaitan ini terjadi ketika korban merasa intrapsychic forgiveness, tetapi tidak diungkapkan secara nyata dalam hubungan interpersonal. Di sini, individu sudah tidak lagi benci, marah, atau memiliki perasaan negatif dan mengabaikan pelaku agar merasa bersalah. Nah, hollow forgiveness dan silent forgiveness ini termasuk pada pemaafan belum sepenuhnya. Lalu, lanjut pada total forgiveness, di mana ada intrapsychic state plus intrapersonal X. Keterkaitan ini mengabaikan emosi negatif terhadap pelaku dan hubungan kembali seperti semula secara baik dan keseluruhan. Lalu yang terakhir ada no forgiveness, di mana no intrapsychic states plus no interpersonal X, di mana keterkaitan ini tidak dirasakan oleh korban dan disebut sebagai total grudge combination. Nah, no forgiveness ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, claims on rewards and benefit, di mana korban merasa bahwa dirinya berhak atas reward dengan tidak memaafkan pelaku terlebih dahulu dan menganggap pelaku memiliki hutang karena telah menyakiti korban. Lalu yang kedua ada to prevent recurrence, di mana hal ini tidak memberikan pengampunan karena dianggap menjadi bagian dari peringatan kepada pelaku supaya tidak melakukan hal yang sama. Lalu yang ketiga, continued suffering, di mana konflik yang terjadi mengakibatkan rasa derita dan menghambat forgiveness. Hal ini juga mempengaruhi hubungan interpersonal dengan pelaku di masa yang akan datang. Lalu, selanjutnya ada pride and reference, di mana korban merasa kejadian yang dialaminya akan mempermalukan harga dirinya. Lalu yang terakhir, principal refusal, di mana pengampunan tidak dilakukan oleh korban karena hal ini dianggap mengabaikan standar hukum. Lanjut, di sini ada metode penelitian. Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yang berdasarkan dari menurut Bahri 2010, deskriptif kualitatif adalah desain penelitian yang ditujukan untuk menganalisis fenomena, mendeskripsikan, dan mencari makna peristiwa. Selanjutnya, ada partisipan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa aktif semester 1-8, usia 18-22 tahun, kampus berlokasi di Surabaya, laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, jumlah partisipan sebanyak 98 subjek yang terdiri dari 84 perempuan dan 14 laki-laki sebagai mahasiswa di kota Surabaya yang melakukan forgiveness pada konflik dalam hubungan interpersonal yang dialaminya. Selanjutnya, ada instrumen. Data penelitian ini didapatkan dari kuesioner terbuka yang berasal dari 10 pertanyaan terbuka disusun oleh peneliti berdasarkan teori Baumeister dan kawan-kawan dalam tahun 1998. Pengambilan data ini menggunakan Google Form dan disebarkan melalui sosial media. Dan yang terakhir, teknik analisa data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini juga digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif Mahmud dan Uyun di tahun 2016 untuk mengetahui pola stres pada mahasiswa praktikum di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui bentuk forgiveness pada mahasiswa di kota Surabaya dengan menggambarkan dan mendeskripsikan data. Nah, di sini ada hasil penelitian dengan beberapa tabel. Untuk tabel yang pertama ada sumber konflik, di mana sumber konflik dari pertemanan 68 subjek, pacaran 20 subjek, keluarga 10 subjek. Lalu pada tabel kedua, ada dampak konflik yang paling besar adalah subjek merasa terganggu, terkhianati, malu, khawatir, lemah, syok, terintimidasi, kecewa, kesal, sakit hati, marah, sedih, tidak percaya, menyalahkan diri sendiri, depresi, hingga trauma sebanyak 89 subjek. Lanjut pada tabel ketiga, ada respon terhadap konflik yang paling besar adalah diam, sebanyak 20 subjek, dan yang paling rendah adalah subjek evaluasi dengan pelaku sebanyak 3 subjek.
Lalu pada tabel keempat, ada rentan waktu konflik di mana lebih dari sama dengan 1 tahun, 28 subjek, kurang dari 1 tahun, 28 subjek juga, beberapa minggu 8 subjek, beberapa hari 20 subjek, tidak mengetahui 8 subjek, dan tidak memaafkan 16 subjek. Lalu di tabel kelima ada rekonsiliasi hubungan, tidak berhubungan kembali sebanyak 36 subjek dan ini adalah persentase yang paling besar. Lalu selanjutnya berhubungan baik atau seperti semula 32 subjek dan berhubungan kembali tetapi tidak seperti semula 30 subjek. Lalu, pemaafan konflik pada tabel ke-6, subjek tidak memaafkan 16 subjek memaafkan sepenuhnya 42 subjek, dan subjek tidak memaafkan sepenuhnya sebanyak 40 subjek. Dan yang terakhir, tabel ke-7 ada bentuk pemaafan sesuai dengan teori Baumeister dan kawan-kawan dalam Wordina 1998, Whole Forgiveness 11 subjek, Silent Forgiveness 29 subjek, Total Forgiveness 42 subjek, dan No Forgiveness 16 subjek. Di sini ada diskusinya, hasil penelitian yang didapatkan dari 98 mahasiswa di kota Surabaya memiliki bentuk forgiveness yang berbeda-beda. Namun, hal ini bisa dikategorikan dengan dimensi forgiveness yang dikemukakan oleh Baumeister dan kawan-kawan dalam Wordina 1998. Pertama, hollow forgiveness sebanyak 11,2% subjek yang memiliki konflik dan memaafkan tapi tidak sepenuhnya karena masih ada rasa ingin balas dendam dan benci terhadap pelaku. Kategori kedua, sebanyak 29,6% subjek melakukan silent forgiveness. Subjek sudah tidak lagi ada rasa dendam dan benci serta perasaan negatif pada pelaku dan memaafkan. Namun, 29 subjek ini memilih untuk tidak mengekspresikan dengan alasan agar pelaku tetap merasa bersalah atas kejadian yang dilakukannya. Lalu kategori ketiga, sebanyak 42,6% subjek melakukan total forgiveness. Presentasi pada kategori ini terlihat besar, namun sebanyak 57,1% subjek masuk dalam kategori no forgiveness dan memaafkan tapi tidak sepenuhnya yang termasuk pada kategori silent forgiveness dan hollow forgiveness. Proses memaafkan tiap individu berbeda-beda untuk mencapai total forgiveness ini, di mana subjek akan merasa emosi terlebih dahulu saat konflik itu terjadi. Seluruh individu yang ada pada kategori total forgiveness melakukan pemaafan secara keseluruhan dan melakukan rekonsiliasi hubungan terhadap pelaku secara baik dan semestinya. Lalu, kategori keempat, sebanyak 16,3% subjek melakukan no forgiveness, di mana subjek mengalami kondisi total grudge combination. Semua subjek memilih untuk tidak memaafkan dengan alasan tingkat luka yang dialami sangat dalam, mengganggu kehidupan, amarah dan kecewa yang sangat amat besar, hingga menyebabkan trauma dan kesehatan mental terganggu atau mental illness. Subjek yang melakukan no forgiveness memilih untuk tidak berhubungan kembali dengan pelaku untuk kebaikan diri sendiri, tidak ingin kejadian yang menyakitkan terulang kembali, dan merasa konflik yang dialami subjek sudah fatal. Nah, di sini ada kesimpulan, data yang didapatkan mengindikasikan mahasiswa di Kota Surabaya memiliki sumber konflik, dampak konflik, penyikapan konflik, pemaafan konflik, rentan waktu memaafkan, dan rekonsiliasi hubungan yang berbeda-beda tergantung dari konflik yang dialami dengan orang yang menyakitinya. Konflik yang dialami 98 mahasiswa di kota Surabaya bermacam-macam, namun sebagian besar konflik terdapat kemiripan seperti selingkuh, playing victim, fitnah, bully, dikhianati, salah paham, mencemarkan nama baik, menyebarkan cerita subjek kepada orang lain, berbohong, dan merendahkan subjek. Permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan forgiveness, dan bentuk forgiveness yang terdapat pada 98 mahasiswa di kota Surabaya sesuai dengan dimensi forgiveness yang dikemukakan oleh Baumeister dan kawan-kawan dalam Wordina 1998. Lalu, adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada peneliti selanjutnya, karena sadar penelitian ini masih ada kekurangan seperti pengambilan data yang kurang spesifik dan mendalam untuk penelitian yang bersifat deskriptif ini. Pengambilan data yang dilakukan juga secara kuesioner serta tidak bertemu langsung dengan subjek. Lalu peneliti selanjutnya bisa lebih memperdalam penelitian dengan melakukan pendekatan lebih personal pada individu yang menjadi subjek. Bisa juga pertanyaan lebih detail untuk mendapatkan informasi yang jelas atau menghubungkan beberapa variasi yang mempengaruhi forgiveness dan menggunakan subjek penelitian atau metode penelitian yang berbeda. Selanjutnya, bagi subjek penelitian dan masyarakat yang mengalami konflik dalam hubungan interpersonal, bisa melakukan proses pemaafan dengan baik agar hubungan interpersonal kembali berproses dengan baik dan semestinya. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.